Oke, selamat melanjutkan cerita saya tentang sepak bola ya. Kalau kemarin saya buat video tentang masa-masa kejayaan Lazio, saya mau cerita dekade lalu nih. Lazio dekade lalu dari sejak masa keemasannya berakhir sampai akhir tahun 2010 ya. Jadi saya punya file ini ya, saya sarikan ya mungkin dari Wikipedia Italia ya, pakai bahasa Italia tentang eh, Lazio, dan inilah dia yang bisa saya ceritakan tentang si jagoan saya ini, klub jagoan saya, si Raja Wali Biru Langit ini ya. Oke, jadi sejak tahun 2002 itu Lazio itu kehilangan banget ya. Kehilangan waktu itu hilangnya si Alessandro Nesta dan Crespo ya. Tapi waktu itu Lazio belum sangat-sangat menderita ya. Lazio masih bisa mendatangkan beberapa pemain bintang pengganti walaupun mungkin levelnya kelas 2 lah ya. Ya bukan dibilang kelas 2 juga sebenarnya nggak kelas 2 amat, tapi ya memang Lazio kehilangan yang sangat amat waktu itu ya. Ketika dia harus kehilangan Nesta sama eh, Crespo. Tapi dia bisa datengin Lopez ya. Claudio Lopez datang di tahun 2002-2003, dan ini kostum 2002-2003 ya. Masih kalau banyak pencinta Lazio suka cari-cari kostum Lazio setiap tahun. Saya sudah berupaya untuk meletakkan foto-foto yang sesuai tahunnya ya di dalam file saya ini. Ya di sini Alessandro Nesta dan Crespo pergi, juga Cragnotti akhirnya harus keluar dari Lazio karena utang-utangnya, dan dia digantikan sama Ugo Longo ya, Ugo Longo namanya ya. Ugo Longo sejak 3 Januari 2002 ya. Nah, ini yang sebenarnya sih di musim ini Lazio masih bisa masuk Piala Champion ya. Tapi itulah dia, nantinya ini jadi salah satu penampilan Lazio yang akhir-akhir yang bagus ya, karena setelah itu Lazio sudah kehilangan momen di kompetisi Eropa lah. Di sini Lazio bisa mendatangkan Roberto Mancini, waktu itu masih jadi pelatih baru ya, baru-baru muda, pemain muda yang pensiun dan akhirnya jadi pelatih. Lalu juga eh, dia bisa datangin beberapa pemain lah ya. Massimo Odo ya, Odo waktu itu lagi bagus sih. Odo, terus ada Enrico Chiesa sama Bernardo Corradi. Corradi itu kalau nggak salah ada Chievo tuh lagi badannya tinggi banget ya. Enrico Chiesa, nah ini dia. Setelah Raffanelli di musim sebelum-sebelumnya, lalu juga ada Tare gitu ya. Oh, Tare belum di sini, Deng. Lazio tuh banyak dapat pemain-pemain tua gitu ya, pemain-pemain tua yang bergabung, dan akhirnya Lazio mulai mengandalkan pemain-pemain ya bukan yang jago-jago amat ya. Di sini di musim ini Lazio sudah kedatangan Japstam juga ya, Enrico Chiesa ya. Dan kalau kita bisa lihat salah satunya adalah adanya si Cesar nih. Cesar ini bakal lama ya di Lazio dengan segala petualangannya yang akan membantu Lazio ya. Walaupun ada beberapa pemain-pemain sebenarnya ternama didatangkan tapi tidak terlalu berhasil memberikan kebesaran ya, seperti Sorin ya. Sorin waktu itu lagi digadang-gadang jadi pemain besar tapi akhirnya nggak bermanfaat ya. Nah yang paling bermanfaat ya memang di musim ini tuh ya Gianni Ceda yang didatangkan, pemain datangan yang bagus ya. Stefano Fiore, Gianni Ceda, Corradi ya. Yapstam juga bisa sih menjadi salah satu pilar di Lazio ya, walaupun pilar utamanya masih menggunakan pemain-pemain pemain-pemain lama. Oh iya, masih Modo juga nih, dan Dino Baggio akhirnya bergabung di Lazio di musim ini ya. Nah
di musim ini Lazio mulai nggak terlalu ikut dalam perburuan Scudetto ya. Jadi Lazio-nya di musim ini sudah mulai melempem, tapi ya waktu itu Lazio masih bisa dibilang orang-orang masih banyak yang menggemarinya. Oke, kita masuk ke tahun 2003-2004. Nah, di sini nih mulainya Lazio paling kacau menurut saya ya. Skuadnya kacau banget di sini. Saya ingat banget bajunya ini yang Parma Koto ini ya. Walaupun masih punya bintang-bintang seperti Mihailovic, Fiore, Liverani ya. Corradi bintang juga sih, masuk timnas Italia juga di saat itu ya. Pelatihnya masih Mancini, tapi hasilnya melorot ya, dia merasuk peringkat 6 ya kan. Terus habis itu pemain-pemainnya juga mulai ya bentukannya sih masih pas ya, masih masuk Piala Champions waktu itu, tapi Piala Championnya juga nggak berhasil jauh-jauh kan. Di Champions League dia cuma masuk di fase grup doang ya kan. Walaupun Coppa Italia, Coppa Italinya di sini jadi juara ya. Nah di sini masih ada harapan lah buat Lazio lah. Waktu itu udah kehilangan Crespo di masa lalu sama Nesta, tapi di sini masih ada. Bukan musim ini yang tadi saya bilang musim paling kacau itu di skuadnya Lazio ya. Nah, di sini masih ada Geniceda ya, Lopez, Mihailovic. Nah ini bintang besar yang datang, bintang tua yang datang lagi ke Lazio itu namanya Roberto Muzzini di musim ini ya. Kalau di musim sebelumnya tadi kita bilang bintang-bintang tuanya mulai mampir habis Raffanelli. Terus tadi saya bilang di sini muncul ya habis Raffanelli kan yang masuk ke sini ada Peruzzi, habis itu ada Chiesa ya, Chiesa 2003. Oh iya, di 2003 itu kedatangan juga pertama Manfredini ya. Christian Manfredini itu salah satu pemain besar ya dari Chievo. Waktu itu Manfredini akhirnya masuk ke Lazio juga, jadi lengkap tuh dari Manfredini sama Liverani udah di Lazio. Jadi kayak hijrah dari Chievo gitu ya. Sementara kalau kita tahu dulunya yang hijrah ke Lazio itu biasanya pemain Parma tuh ke Lazio. Nanti dari Lazio pemain Lazio itu biasanya pindahnya ke Inter ya atau ke Juve ya. Kalau udah besar namanya. Oke, di sini sebenarnya di sini juga si Claudio Lopez sudah bukan pemain besar banget ya. Claudio Lopez tuh pindahan dari mana? Lupa saya. Pastinya sih waktu itu di timnas Argentina Claudio Lopez masih bareng sama si Batistuta ya. Claudio Lopez, Batistuta sama sama siapa? Sama Abel Balbo gitu ya, masih satu angkatan. Oh iya. Pemain top tua yang paling paling keren dan masuk ke Lazio itu bukan cuma Muzzi, tapi ini Albertini ya, Dimitrio Albertini. Ini legenda Milan yang akhirnya menutup karirnya di Lazio ya. Ini si Dimitrio Albertini ya. Ini adalah eranya 2003-2004. Masuk ke musim 2004-2005. Nah ini nih yang tadi saya bilang musim paling kacaunya Lazio ya. Di sini playmakernya Cesar udah mulai mengambil alih ya. Cesar, terus striker utamanya Tommaso Rocchi ya. Nah, Rocchi itu datang dari Empoli kalau nggak salah ya, dan hasilnya sih Rocchi sih masih menggigit di sini untuk beberapa musim ke depan. Rocchi jadi andalannya Lazio ya. Presidennya disinilah mulai berganti ke presiden yang sekarang bertahan sampai lama ya. Masuklah Claudio Lolito nih, presiden yang bakal bertahan hingga sekarang nih. Nah si Claudio Lolito itu pakai cara keuangan ketat gitu, jadi dia mementingkan datangnya pemain-pemain muda walaupun kualitasnya tidak terlalu
mentereng gitu ya. Akhirnya Lazio bener-bener di era sekarang ini kerjanya membesarkan pemain dan bukan mendatangkan bintang-bintang lagi, tapi malah mendatangkan bintang tua yang udah kadaluarsa lah ya, dan membesarkan bintang-bintang muda dan nantinya akan ya dibuang juga ke tim-tim besar ya. Nanti Cesar ini setelah besar dibuang, nanti ada Pandev dibuang, Zarate juga gitu ya. Orang pemain-pemain yang nggak punya nama besar terus tiba-tiba masih ini. Nah di sini nih pelatihnya itu nanti ada Domenico Caso sama Papadopulo ya. Ini kan yang menjadi pelatihnya si Lazio gonta-ganti ya sama Cristiano Bergodi gitu ya di sini di tahun ini. Di akhir penutupan bursa transfer tahu-tahu tiba-tiba muncul nama-nama Paulo Di Canio ya. Di sini Di Canio nih pertama-tama balik lagi ke Lazio nih, legenda lama ya. Terus ada Antonio sama Emmanuel Filippini ini kakak beradik yang ngetren buat Laziale aja di saat itu ya, karena dia kakak beradik main di Lazio, dan untuk setahun ini sih dia dipakai banget ya mereka berdua. Tapi untuk selanjutnya hilang begitu aja tuh, nggak tahu kemana ya. Terus datengin Brian Robert yang nggak tahu manfaatnya, yang nggak bermanfaat buat tim. Lalu ada nama-nama muda kayak Talamonti. Nah, walaupun di sini ada nama pemain yang didatangkan itu Siviglia itu ya, sama Paulo Di Canio ya yang punya nama waktu itu. Tapi ya mereka nggak terlalu banyak bermanfaat buat tim lah ya. Dan seperti tadi yang kita lihat ya, hasil yang didapatkan Lazio ya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu bagus gitu. Lazio akhirnya mengakhiri musim di posisi 10 ya. Di posisi 10 lihat nama-nama pemain ini ya, Antonio sama Emmanuel Filippini, ada Sanibale, Antonio Seri. Waktu itu mereka ini nggak terlalu bermanfaat ya. Nah ini ada nama besar Bazzani dulu dari Sampdoria lagi keren-keren ya, tapi datang ke Lazio juga cuma main 1-2 kali. Ini model-model penyerang kadaluarsa juga yang jatuhnya datang ke Lazio ya, si Bazzani ini. Lalu ada Dabo, dia Genic dari pemain tengah yang paling manfaat banget ya, gelandang bertahan paling keren lah yang ada di Lazio. Tapi di musim ini kalian bisa lihat skuadnya ya, skuadnya benar-benar pemain-pemain tua ya, walaupun ada si Odo sih yang masih pemain muda Insiamik waktu itu ya, pemain tua, pemain mudanya cuman ya nggak terlalu banyak berpengalaman ya. Tapi ya itulah, Lazio dia masih selamat di era ini dengan tidak sampai degradasi lah ya. Nah ini dia Lazio berada di akhir musim di peringkat 10 ya. Ini ada Oscar Lopez, De Sousa, tapi ini begitu aja lewat dan tidak punya nama-nama tidak mengukir prestasi macam-macam ya. Di sini muncul juga pertama-tama Goran Pandev ya, Goran Pandev. Nah musim 2005-2006, nah di sini nih si Tommaso Rocchi masih jadi andalan, tapi yang jadi paling fenomenal di sini adalah Di Canio ya di musim ini. Di Canio si jagoan tua ini fenomenal banget dan banyak disorot ya, karena berbagai aksinya dia ya, banyak golnya juga sih memang, dan dia kan pemainnya kontroversi gitu ya. Dulu dia di West Ham pernah punya masalah dan masuk ke Lazio. Dia di sini disorot karena dia juga dulu mantan pemainnya Lazio. Nah di musim ini Lazio andalannya yaitu si Pandev, si Rocchi sama si Di Canio ya. Nah tapi gilanya ini lebih, memang tadi saya bilang skuadnya lebih gila yang tahun lalunya, tapi di yang tahun ini prestasinya paling gila ya. Ada di peringkat 16, hampir degradasi cuy. Waduh, gila banget nih Lazio di sini. Waktu itu sebagai Laziale rasanya nyeri banget tiap akhir pekan gitu ya. Kalah, seri, kalah. Waduh, seri-seri mulu deh pokoknya, banyakan seri deh Lazio ya. Dan dia di peringkat
16 di akhir musim, tidak banyak prestasi yang membanggakan di musim ini. Dan yang bisa kita ingat, ini sponsornya Inas Italia ini ya, yang ada di bajunya Lazio ini adalah sponsor yang beberapa tahun sebelumnya ada di bajunya AS Roma, buyutannya Lazio. Tapi oke deh, itu dia cerita kita. Nah, kalau kita bilang bintang tua lagi yang mampir di Lazio ya ini ya, di era ini ya eranya si Paolo Di Canio, si Roberto Muzzi ya, dan sebagainya ya. Nah di sini tuh ada Valon Behrami udah mulai masuk. Valon Behrami itu salah satu juga nih orang yang punya nama lumayan besar di masanya. Lumayan ya, saya bilang bukan nama besar, lumayan besar, dan akhirnya nanti pas sudah mentereng ya pindah ke klub lain ya, gitulah Lazio ya. Kalau dulu saya mainin di PS nih, Manfredini, habis itu Manfredini dijadiin sayap dulu ya biar bisa ini. Nah Gaby Mundingai juga nih, bek tengah yang lumayan cepet larinya, yang biasa saya pakai juga nama-namanya yang ya walaupun juga nama Fabio Oliverani itu masih jadi yang andalan utama, tapi nama-nama pemain tengah modelnya di sini yang banyak berperan itu ya si Cesar ya, nah Mauri juga, Stefano Mauri juga sudah ada di sini nih di musim ini ya. Stefano Mauri juga nanti akan jadi nama besar di Lazio yang banyak membantu Lazio, tapi akhir-akhirnya ya ke Inter juga ya, kalau nggak salah Mauri ke Inter ya. Di sini ada banyak nama-nama yang datang dan pergi begitu aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat di musim ini, musim kelamnya Lazio ya. Nah, masuk ke musim barunya. Nah, ini kebijakan keuangannya Lazio itu memang memang ya itu versinya si Claudio Lolito ya. Tapi makin lama tuh keuangannya Lazio tuh makin baik ya. Masuklah di musim 2006-2007. Nah, di sini Lazio bisa jadi peringkat 3 ya. Di sini keuangan yang udah mulai membaik membuat Lazio lebih lebih fokus. Pelatihnya adalah si Delio Rossi ya. Delio Rossi itu banyak mengangkat pemain-pemain muda. Dia bisa memanfaatkan kekuatan dari Pandev ya. Kita tahu Goran Pandev ya, di masa sekarang, di dekade sekarang Goran Pandev masih jadi salah satu pemain top lah ya. Apalagi kalau pas dia di Napoli sih ya. Nah di sini mulailah ada ini pemain-pemain kulit hitam ada di Lazio, dan selama eranya Manfredini ya, terus Aaron Winter zaman tahun 90-an ya. Di sini mulai ada Mudingai, Makinwa ya. Kalau kita tahu kalau di era sekarang kan ada Sesaido itu ya. Atau sama si yang kembarannya penyerangnya Belgia tuh. Aduh lupa tuh. Nantilah kita lihat namanya. Lazio sudah mulai membaik. Di sini jagoannya ya, main tengahnya Manfredini, Mauri ya, dan back-backnya ada back-back muda yang punya nama juga ya. Standardo tuh di salah satu yang bagus lah ya. Pemain tengahnya juga ada Baronio ya, Ledesma itu punya nama-nama bagus tuh ya, jadi andalannya Lazio ya. Ada pemain kulit hitam lainnya, ada Diakite ya. Nah di sini pemain tua yang mulai masuk ke Lazio lagi untuk menutup karir itu Iglitare ya. Ini Tare, dan nantinya selanjutnya Tare akan jadi orang di klub ini yang jadi pencari pemain gitu loh ya. Zauri juga nih masih jadi andalannya Lazio. Dia jadi pemain sayap gitu ya, yang nantinya bakal lama berfungsi juga di Lazio dan banyak andilnya untuk segenap prestasi Lazio ya, Zauri. Oke, kita lihat dekade ini diisi siapa lagi ya, masih Rocky ya yang jadi jagoan di tahun-tahun ini. Di tahun 2007-2008 ya,
Nah di sini Serie A melorot lagi nih. Dia Lazio tuh gitu. Jadi kalau dia masuk ke Liga Eropa biasanya dia melorot hasilnya. Tapi kalau dia nggak main di Liga Eropa dia fokus nih bagus karena skuadnya nggak terlalu dalam gitu ya guys. Jadi dia tuh bener-bener karena skuadnya nggak terlalu banyak berlapis. Kalau udah kelelahan ya udah banyak partai-partai yang dilewatkan dan akhirnya di partai-partai penting suka kalah gitu ya. Itulah kemirisan kita sebagai pencinta Lazio ya. Dulunya dia begitu perkasa tapi makin lama makin menurun dan kita selalu berharap ada Abramovich baru yang akhirnya mau membeli Lazio dan membuat Lazio besar lagi, tapi ternyata hingga sekarang sih belum terjadi ya. Inilah ceritanya Lazio di dekade 2000 di bawah 2010 ya, sampai 2010 nanti saya akan cerita beberapa kekuatan Lazio hanya kayak ada di tengah-tengah gitu aja ya, hanya berada di papan tengah dan tidak terlalu banyak memberikan daya tarik bagi para pencinta sepak bola muda. Pasti tahunya ya kalau Liga Italia ya paling trio AC Milan, Inter Milan, Juventus dan Roma ya. Kalau Lazio ya mungkin kalian nggak terlalu tahu karena tidak terlalu banyak cerita, makanya saya coba menceritakan ini, mengulas tentang apa yang saya saya gelutin. Nah di sini nih di tahun ini bahkan Lazio tuh nggak punya sponsor ya guys. Jadi di bajunya itu dia nggak ada sponsornya, dia punya sponsor hanya muncul di saat-saat penting, misalnya ada turnamen di di Coppa Italia gitu ya misalnya ya, dia pakai baju yang ada tulisan Edile Europa ini, tapi tidak punya terlalu banyak tidak punya sponsor yang mensponsori di liga gitu ya. Masuklah di 2008-2009 ini ada anak muda dari Argentina masuk ke Lazio dan Lazio mulai mencoba menggadang-gadang jadi bintangnya Lazio, tapi akhirnya si Zarate ini nanti tidak terlalu bagus juga di Lazio ya. Memang sih dia bisa bikin 13 gol di liga ya, tapi posisinya Lazio waktu itu ya naik sedikit sih ke peringkat 10, tapi juga juara Piala Coppa Italia ya. Nah ini juara Coppa Italia nih, kalau dia nggak main di Eropa biasanya Lazio tuh fokus ntar di liganya nggak terlalu jelek hasilnya, di Coppanya bisa jadi juara kadang-kadang gitu nih. Itulah Lazio ya. Nah di Coppa sering jadi juara kalau lagi nggak main di Eropa, tapi kalau dengan juara Coppa kan Lazio harus main di Eropa tuh. Pas main di Eropa ya udah pasti konsentrasi setahun itu hancur dan akhirnya Lazio-nya akan melorot peringkatnya ya. Nah di sini Makinwa itu masih jadi salah satu andalan yang gonta-ganti, yang terbang-terbang pindah-pindah klubnya ya, ditransfer balik lagi gitu ya. Ini Pandev, Rocci, Zarate ini adalah kekuatan di lini depan Lazio ya. Dia punya pemain-pemain ini Rosenhall ya, pemain Denmark, tapi nggak terlalu banyak muncul perannya ya. Itu adalah Lazio di sini di era ini dapat juara di Coppa Italia, tapi juga tidak terlalu bagus di liga ya, walaupun cuma peringkat 10 lah ya. Nggak bisa kita bilang bagus kan peringkat 10. Nah di tahun terakhir akan saya ulas di video ini adalah di tahun 2009-2010. Nah saat ini Lazio di Coppa Italia cuman di quarter final kan, di di Serie A peringkat 12 kan turun. Kenapa? Karena main di Liga Eropa, walaupun dia jadi juara di Supercoppa. Itulah Lazio ya, kalau main di Coppa Italia main di Eropa pasti di liga dia runyam ya. Nah di sini ada Floccari yang jadi salah satu nama
yang mengukir prestasi Lazio untuk saat itu ya, mengangkat Lazio saat itu Floccari. Tapi ini orang nanti ya sama ya kayak Caesar, terus si Mauri. Nah ini Floccari nanti ya jadi apa namanya orang-orang sentralnya Lazio yang kemudian nantinya hilang gitu ya. Ini Floccari masih dipimpin oleh Delio Rossi di musim ini, dan bajunya Lazio tuh di sini keren banget. Kerennya karena kayak detailnya bagus gitu, di lehernya itu kayak ada putih yang dicoret-coret warna abu-abu gitu ya, warna abu-abu hijau biru tuanya gitu ya. Nah ini dia nih Lazio ketika jadi juara Super Coppa, tapi ya nantinya dia di liganya ya biasa-biasa aja ya. Di Coppa Italia masih pakai sponsor yang itu ya, di Eropa itu ya. Di Eropa juga pakai kayaknya baju itu ya, tapi di Liga dia pakainya polosan yang kayak si Diakte ini ya. Oke, ini Mauri juga masih di sini sih. Jarate dan Rocky ini adalah jagoan di akhir dekade 2010-an ya. Nah inilah cerita tentang Lazio. Nah ini Musrella nih kipernya Uruguay yang main di Lazio ya. Nanti dari Musrella ini di 2010 itu lagi keren-kerennya sama Uruguay ya, waktu habis yang mereka jadi Uruguay waktu itu kalau nggak salah peringkat 3 ya di Piala Dunia ya. Pokoknya si Musrella ini kebanggaannya Lazio karena dia adalah pemain Lazio yang main di Piala Dunia dengan sangat bagus ya. Tapi Musrella bertahun-tahun ke depan bertanding, bahkan dia pernah ke Indonesia ya, karena Musrella waktu itu Uruguay sempat sparring uji coba friendly match dengan Indonesia, dan Indonesia itu waktu itu kalau nggak salah kalah 7-1 ya. Nah itu dia. Oke. Oh iya, di sini juga mulai ada nama Kolarov ya. Kolarov. Nah Simone Inzaghi masih bermain di sini. Sekarang Simone Inzaghi udah jadi pelatih ya. Oke, itu dia paparan cerita saya tentang Lazio di dekade 2010-an ya. 2000 sampai 2010-an. Nanti di video-video lain, video selanjutnya saya sebenarnya pengen banget ngulas tentang waktu Lazio jadi juara ya, karena waktu Lazio jadi juara tuh di tahun 2000 tuh mendebarkan banget deh. Momennya epic banget karena ada main tunggu-tungguan dan sebagainya, karena momen waktu itu yang dimana waktu itu Juventus bisa disalip sama Lazio di tikungan akhir ya. Itu epic banget lah ya. Oke, segitu dulu cerita saya tentang Lazio dekade lalu. Nah nanti saya akan bikin juga video tentang Lazio dekade ini, dan saya juga sebenarnya punya file juga tentang Lazio di zaman dulu ya, dari pertama Lazio ada sampai nanti yang sekarang akan coba saya ceritakan dalam video yang mau saya upload ya. Kalau kalian merasa video ini nggak berguna ya nggak masalah ya, buat saya cuma mengangkat ini buat mengingatkan. Tapi kalau kalian merasa ini menarik ya silakan ditonton ya, dan diulas dan dibahas. Kalau ada materi yang saya ucapkan ternyata salah ya silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Bukannya sok pintar, tapi saya cuma mau mengulas dan mengingatkan, karena kan kita harus tahu ya dari sesuatu secara utuh. Nah saya pengen memberitahu kalian tentang Lazio nih, dari apa yang saya ikuti selama bertahun-tahun saya menggemari Lazio, dan kalau dihitung-hitung sampai sekarang berarti saya udah lebih dari 20 tahun suka sama klub ini. Ya, jadi begitu aja untuk video ini Lazio dekade lalu. Nanti saya akan ceritakan hal-hal lain tentang Lazio di hari-hari dan di masa-masa mendatang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih untuk untuk kalian yang sudah mau melihat video-video dari saya. Bila berkenan ya
Silahkan subscribe. Bila mau komen juga saya tunggu untuk bertukar pikiran. Kalau mau menghujat ya itu sih urusan kalian ya, suka-suka kalian aja ya. Materi videonya kegampangan banget bang, ya terserah. Buat saya materi videonya editingnya memang nggak susah karena cuman screen record, tapi menyarikan menyarikan materi ini walaupun dari Wikipedia sekalipun juga butuh waktu dan keseriusan sih buat saya ya. Jadi itulah ulasan saya tentang Lazio. Bagi kalian yang punya cerita lain tentang Lazio atau mau bicara-bicara lagi tentang Lazio sama saya, silakan komentar, silakan berbagi cerita. Nanti kita bisa makin banyak pengetahuan ya tentang Lazio ya. Kalau kalian sukanya klub lain, ya nggak masalah. Yang saya angkat kan klub yang saya suka ya. Oke, itu dia dari saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan komen tadi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke deh, bye.